1. Masih mengudara untuk Anda pendengar dari kawasan Jalan Sardaru Kelurahan Waiklambo. Pro 1 RRI Labuan Bajo hadir sebagai kanal informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Pendengar, saya kembali Mega Jahaman menyapa situasi pagi hari Anda di Labuan Bajo pagi ini dengan satu topik wawancara pagi yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar pagi ini ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur akan mengadakan pelatihan dan pendampingan tenaga medis untuk mencegah angka kematian ibu dan anak. Dan pagi ini pendengar sudah terhubung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur bersama Dr. Surip Tintin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat. Oke, sebelumnya terima kasih Bu pagi ini mau mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Ya Bu, terima kasih. Oke, baik. Pagi ini Bu Surip mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI ya bagaimana mengenai upaya untuk menekan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Manggarai Timur. Kira-kira apa Bu yang melatar belakangi kegiatan tersebut diadakan oleh Dinas Kesehatan Manggarai Timur? Baik, Manggarai Timur termasuk kabupaten yang angka kematian ibu dan bayinya cukup tinggi ya untuk wilayah NTT. Jadi dari tahun ke tahun kami berupaya untuk bagaimana cara menekan angka kematian ibu dan bayi tersebut. Nah, kami untuk mencari kira-kira terobosan atau solusi dari upaya kami itu, kami melakukan audit maternal perinatal. Nah, audit maternal perinatal ini bertujuan untuk mencari tahu kira-kira apa yang bisa kita buat supaya ke depannya jangan terulang lagi kejadian-kejadian yang sudah lewat itu. Jadi kami pelajari bersama dengan tim, baik tim kabupaten maupun tim yang ada di puskesmas atau tingkat kecamatan. Kami bahas bersama-sama, kemudian kami lihat beberapa kasus yang kami pelajari itu, kami menarik kesimpulan-kesimpulan, kemudian dari kesimpulan itu maka kita lakukan solusi atau tindakan lebih lanjut. Nah, untuk tahun ini kami melihat bahwa keterlambatan di dalam rujukan, misalnya contoh salah satu kasusnya adalah sepertinya pemahaman teman-teman bidan untuk melakukan tindakan kapan kira-kira harus merujuk itu masih kurang pas. Nah, itu sehingga kan di dalam standar pelayanan teman-teman bidan tersebut, kita ada namanya partograf untuk memantau kondisi ibu dan bayi, dan manakala sudah masuk ke garis tindakan harus segera dilakukan rujukan. Nah, beberapa kasus itu terlambat. Memang keterlambatan bukan hanya masalah itu, juga ada masalah sosial budaya dari masyarakat juga, sehingga kita ambil dua sisi ya. Salah satunya sisi dari teknis medis, kemudian sisi kedua dari masyarakat. Untuk yang sisi dari teknis medis, maka kita mencoba mengupdate ilmu pembuatan partograf. Jadi kami menyusun tim, ada 2 tim, membagi 2 tim tersebut keliling ke 29 puskesmas untuk melatih kembali teman-teman bidan yang mungkin ya sudah lama tidak pernah di-refresh ilmunya, kita latih kembali untuk lebih memahami proses pembuatan partograf dalam rangka pemantauan ibu dan bayi. Kemudian untuk dari sisi masyarakatnya, kita mencoba untuk melakukan pertemuan dengan lintas sektor di lokasi kasus kematian. Dari situ kita bertemu dengan masyarakat dan kami membahas bersama-sama kira-kira dari sisi masyarakatnya perannya seperti apa nanti supaya kasus kematian ibu maupun bayi ini jangan terulang lagi di tempat tersebut. Jadi kita mencoba bicara dari hati ke hati dengan masyarakat. Nah, di situ ada kepala desa, ada BPD, ada kader, ada tokoh-tokoh masyarakat yang kita hadirkan. Demikian untuk sementara. Oke.
Tadi Ibu sempat menyampaikan mengenai akan adanya kegiatan upgrade partograf ya untuk tenaga Iya, kesehatan yang ada di setiap puskesmas. Nah, selama kegiatan tersebut ini dilaksanakan, Bu, ini pelaksanaannya berapa kali dalam sebulan ataukah ini sudah masuk dalam agenda mingguan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur? iya. Hmm, Agendanya setiap minggu kami turun, hmm, tapi beda-beda puskesmasnya. Dari kita membentuk dua tim tadi supaya segera selesai karena hmm. puskesmas kita ada 29. Jadi Semua saya harus berharap di ya, bulan ya. Mei ini sudah bisa tuntas begitu. Jadi satu Ya. minggu kadang kita turun ke 2 atau 3 lokasi begitu. Oke, untuk upgrade mengenai ilmu Iya, partograf iya, itu ya, Bu ya. Mhm. iya. Oke. Dari 29 puskesmas itu, Bu, apakah memang sudah ada gambaran hasil gitu dari kegiatan upgrade pelatihan itu mengenai ilmu partograf? Iya, jadi kita sambil jalan beberapa puskesmas yang sudah kita turun, kita pantau melalui rujukan yang dirujuk ke rumah sakit. Mhm, mhm. Saat ini memang pemantauannya baru kami lakukan untuk rumah sakit kita, untuk Ya. RSUD Borong. Sementara yang untuk rumah sakit tetangga, RSUD Benboy dan juga RSUD Bejawa kita belum melakukan PKS karena ini beda kabupaten ya. Jadi Mhm, mhm. nanti program kita juga rencananya kita akan lakukan kerjasama dengan spesialis objin maupun spesialis anak untuk kita kita apa ya kita dekati begitu sehingga beliau-beliaunya ikut memantau tentang partograf yang dikirim oleh teman-teman puskesmas pada saat mereka merujuk ibu. Mhm, Tapi mhm. untuk sementara hasil pantauan kami bersama dengan tenaga spesialis objin yang ada di RSUD Borong Ya, ya. sudah ada perbaikan. Iya, Oke, beberapa oke. teman bidan sudah merujuk dengan membuat partograf yang standar ya, yang benar. Jadi ya Mhm. cukup mengembirakan lah hasilnya, Bu. Oke, mudah-mudahan memang selalu ada kabar baik ya Bu, ada progres baik dari setiap langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Amin, Mhm. amin. Nah, ini Manggarai Timur ini kan tidak semua daerah bisa diakses baik jalanannya dan lain sebagainya ataupun koneksi internet gitu ya Bu ya. Nah, untuk layanan kesehatan ini apakah memang ada inovasi tersendiri dari Dinas Kesehatan Manggarai Timur? Ya, khusus untuk rujukan ibu dan bayi, kita Mhm. menggunakan Sisrut, tapi itu bukan inovasi khusus dari Manggarai Timur ini, Mhm, mhm. itu dari pusat, dari Kementerian Kesehatan. Dan mengenai hambatan Mhm, sinyal yang memang masih cukup kendala ya, mhm. hampir ya setengah lebih dari jumlah puskesmas kita ini masih susah sinyalnya. Oke. Ya, kita tetap mengupayakan teman-teman puskesmas jika akan merujuk ibu Mhm. harus mencari sinyal lokasi yang memang sinyalnya stabil. Jadi Iya, iya. petugas memang harus menghubungi rumah sakit lebih dulu Mhm, mhm. jika akan merujuk ibu supaya dikomunikasikan dengan baik dengan petugas rumah sakit dulu. Setelah mendapat jawaban Iya. baru teman-teman melakukan rujukan. Nah, Mhm. jika jawabannya terlambat karena sinyal mungkin ya, sinyal di Borong juga kadang masih terganggu ya, bukan hanya di Oke, puskesmas, oke. maka mereka akan menaikkan rujukan tadi by WA tadi ke Mhm, mhm. WA grup kabupaten, sehingga kami yang di kabupaten bisa membantu untuk mengkontak rumah sakit supaya sesegera mungkin mendapat jawaban. Itu yang langkah yang kita lakukan. Jadi konektivitas antara puskesmas dengan rumah sakit kita tetap pantau dan bantu oleh Dinas Kesehatan seperti itu. Oke, baik. Dan memang kerja kolaborasi itu diperlukan ya, Bu ya. Mhm. Iya, Oke, sejauh ini Bu, apa memang masih ada tantangan tersendiri dari Dinas Kesehatan untuk mengadakan pelatihan dan lain sebagainya baik kepada tenaga kesehatan ataupun kepada ibu di pedesaan gitu, Bu? ya baik. Untuk dengan tenaga puskesmas, Mhm,
beberapa hari sebelum kami turun, kami sudah sampaikan bahwa seluruh bidan yang ada di puskesmas dan juga yang ada di desa wajib untuk berkumpul di puskesmas untuk kita latih selama 1 hari penuh sampai sore. Nah, selama ini kita beberapa puskesmas yang kita turun tidak ada kendala, ya. Hanya pas beberapa bidan menolong persalinan ataupun merujuk itu mereka memang tidak bisa hadir, tetapi kami tim siap untuk membriefing khusus teman-teman tersebut. Tetapi ada satu hal yang masih cukup berat untuk Manggarai Timur, yaitu peran serta dari masyarakat. Nah, kita lihat beberapa kendala keterlambatan rujukan ibu bukan hanya karena SDM kami, teman-teman bidan yang ada di puskesmas maupun di desa. Kita juga ada masalah infrastruktur, beberapa lokasi yang memang cukup menghambat rujukan, kemudian pengambilan keputusan yang terlambat oleh keluarga. Ini juga masih beberapa lokasi, memang tidak banyak seperti dulu, tetapi beberapa lokasi masih bermasalah. Nah, ini kemarin kita turun langsung, contohnya ke desa tempat kematian ibu maupun bayi, kami duduk dan kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, bahkan Babinsa, Kapolsek, ya, yang ada di lokasi tersebut untuk sama-samalah kita mengedukasi masyarakat supaya kendala-kendala tersebut tidak terjadi lagi, dan kami memang terpaksa mengambil kesepakatan cukup keras di beberapa lokasi yang masih menjadi kendala karena kita mengingat kematian ibu dan bayi ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kemarin kita ada kesepakatan di dalam beberapa rapat yang kita lakukan di desa bahwa surat penolakan rujukan itu khusus untuk ibu dan bayi untuk Manggarai Timur tidak berlaku. Artinya kalau petugas mengatakan ini harus dirujuk, memang harus dirujuk. Tidak ada pihak keluarga menandatangani kami menolak rujukan dan kami tanda tangan surat pernyataan. Itu kita tegaskan untuk tidak berlaku lagi seperti itu. Dan disetujui bersama oleh masyarakat dan juga oleh aparat desa, juga oleh Babinsa, Kapolsek juga yang hadir waktu itu, setuju menandatangani kesepakatan tersebut, dan semoga langkah ini menjadi langkah persuasif, bukan lagi langkah-langkah yang keras untuk masyarakat yang menolak rujukan seperti itu. Oke, baik. Sejauh ini Bu Surip, selama Ibu terjun ke lapangan mendekati secara langsung masyarakat setempat mengenai sebenarnya apa sih keluhan mereka untuk menunda-nunda gitu ya, menunda-nunda rujukan gitu, atau menunda-nunda untuk periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Apakah sudah pernah didapati Bu alasan tersendiri dari masyarakat setempat? Yang paling umum apa nih Bu kendalanya? Ya, yang paling umum itu sebenarnya masalah biaya ya. Itu pertama dikeluhkan. Jadi Manggarai Timur ini sudah UHC, artinya biaya pelayanan di rumah sakit itu sudah dibebaskan. Bahkan ibu-ibu yang belum memegang kartu pun kita bantu urus, dan hari itu juga bisa diberlakukan kartunya karena kami sudah UHC. Jadi tidak menunggu 14 hari baru kartunya aktif. Kita sudah bantu, tetapi tetap saja di dalam proses rujukan ini kan ada keluarga, ada biaya-biaya yang mereka harus keluarkan di luar biaya rumah sakit. Nah, ini yang kadang menjadi kendala ya. Misalnya bagaimana keluarga saya nginap di mana dan sebagainya, nanti makan apa. Akhirnya kami berusaha untuk kurangi keluhan itu dengan kita menyewa rumah tunggu. Menyewa dibayar menggunakan dana pusat ya. Rumah tunggu baik di RSUD Borong maupun di RSUD Ben Boy Ruteng. Kita menyewa rumah tunggu, mengontrak, dan setiap ibu yang misalnya direncanakan 3 hari, 4 hari lagi baru partus karena dia risiko tinggi, dia harus menginap di mana, bingung ya. Kita rawat di rumah tunggu. Tetapi memang masih terbatas ibu, tidak bisa kita menanggung keluarga. Nah, ini juga masih menjadi beban dari masyarakat. Kemudian pelayanan
dari rumah sakit kita yang belum maksimal secara pelayanan kemasyarakatannya. Misalnya tidak ada tempat untuk keluarga tidur misalnya kan, berarti keluarga harus menginap di luar. Sementara rumah sakit kami kan masih baru, belum dibangun ruang tunggu untuk penunggu pasien. Kemudian angkutan umum di Borong ini belum ada, sehingga mereka selalu kesulitan, harus keluar banyak biaya untuk ojek dan Betul, ya masih banyak kendala-kendala tersebut yang ya kami dari si pemerintah juga pelan-pelan kita mungkin kita dorong masyarakat sekitar rumah sakit untuk membangun penginapan-penginapan yang murah misalnya, kemudian menyiapkan kantin di rumah sakit. Ini dalam rencana ke depan kita juga dari rumah sakit maupun dinas kesehatan untuk mempersiapkan sisi-sisi kemasyarakatan, kebutuhan masyarakat para penunggu pasien. Jadi memang kita tidak melulu berpikir bahwa ini pasiennya sudah diurus dengan benar, tapi bagaimana keluarganya ini juga ternyata berpengaruh, sehingga mereka menjadi berat begitu untuk merujuk keluarganya. Oke, baik. Mudah-mudahan memang semua langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan juga masyarakat dan pihak-pihak terkait yang terlibat untuk menyelamatkan nyawa ibu dan anak dan menekan angka kematian ibu dan anak ini dapat progres baik ya Bu, dan bebas dari lingkaran itu ya Bu ya. Iya Bu, Oke, amin, baik. semoga. Bu Surip, silakan Bu, catatan terakhir dari Ibu, mungkin ada harapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur untuk masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Bagaimana kita harus peduli dengan diri sendiri terlebih dahulu dan untuk sama-sama mencegah angka kematian ibu dan anak. Silakan Bu. Baik, kami berharap dari Dinas Kesehatan ya, jajaran Dinas Kesehatan keseluruhan, kami tidak bisa sendiri bekerja untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik petugas kesehatan maupun unsur-unsur yang lain dan juga tentu saja masyarakat sendiri. Jadi kerjasama antara kita dan pemahaman untuk peduli, menggugah kepedulian kita semua untuk menyelamatkan ibu dan bayi itu dari kita masing-masing. Bagaimana kita berupaya mendorong ibu dan bayi ini bisa selamat dua-duanya, dan juga ujung-ujungnya ke arah stunting ya, karena upaya kita ini bukan hanya menekan ke angka kematian, tapi juga jangan bayi yang lahir itu tidak berkualitas sehingga akhirnya nanti menjadi anak stunting. Ya, ini menjadi goal kita bersama. Tentu saja seluruh unsur yang terlibat di dalamnya itu bertanggung jawab untuk membentuk generasi muda ke depan yang berkualitas seperti harapan Bapak Presiden. Jadi lahirkan generasi yang berkualitas, generasi unggul, generasi emas, itu kan impian kita bersama sebenarnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Surip untuk ulasan Ibu mengenai bagaimana langkah strategis yang diambil dan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur untuk mencegah angka kematian ibu dan anak. Mudah-mudahan Bu selalu ada titik terang, selalu ada kabar baik ke depannya dan Manggarai Timur akan turun grafiknya angka kematian ibu dan anak. Terima kasih Bu Surip, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Ibu di pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Pro 1